Ya, Anda mau memposisikan dokter itu, apakah itu artinya dokter itu kebal hukum gitu? Pemohon menyebutkan di butir 22 itu, mana nih? Ya, itu saudara mengatakan, ini halaman 22 ya. Kan halaman 22, butir 22 ya. Di butir 22 itu ada di halaman, saya tadi sempat melihat, ini dia. Jadi di butir 22 itu saudara mengatakan bahwa ini bisa berujung ke kabur ini kalau begini nih ya. Dalam prinsipnya tenaga medis CQ dokter terikat dengan 4 norma, yakni norma ilmiah kedokteran, norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Sementara petitum saudara ingin menghilangkan norma hukum yang terkait dengan pengaturan ya substansi yang diatur dalam 304 itu. Satu sisi saudara mengatakan dokter itu atau tenaga medis itu terikat pada salah satunya norma hukum. Nah, ada norma hukum, kemudian ternyata saudara ingin katakan itu inkonstitusional. Nah, ini gimana nih logikanya? Ya kan? Satu sisi dokter tunduk pada norma hukum, tapi ketika ada norma hukumnya Anda mengatakan dokter tidak boleh diatur dengan seperti itu. Nah, coba bangun argumentasi yang logis, karena kalau begini ini berarti posita Anda tidak mendukung petitumnya, kontradiktif. Nah, itu hati-hati ya, membangun argumentasi yang kemudian nanti bisa berujung membuat argumentasi saudara menjadi kabur. Nah, itu poin yang saya ingin sampaikan supaya ini dipelajari. Kemudian saudara dalam petitumnya ini, karena petitum 2 petitum yang saudara angkat itu untuk 304, 308 ingin menghapus. Meskipun dengan alasan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka ini mestinya tidak berlaku, tidak ada norma ini. Nah, kalau begitu ya Anda mau memposisikan dokter itu, apakah itu artinya dokter itu kebal hukum gitu? Kalau toh tidak dipandang dokter itu kebal hukum, berarti ya setidaknya ya ini saudara challenge ya, ini saya kan men-challenge saudara punya argumentasi ini supaya apa? Bisa lebih tajam dan tentu argumentasi Anda nanti bisa lebih rasional. Ya. Berarti Anda pengen korps dokter itu ya, tenaga medis atau tenaga kesehatan itu menjadi tidak boleh disentuh ya, atau diproses hukum. Yang saudara pengen ini adalah cukup diselesaikan ya sebagaimana contoh-contoh yang saudara berikan ya di tabel itu di halaman 22 juga di poin 21. Itu kan tidak berarti bahwa adanya lembaga-lembaga yang mengawasi atau yang disebut dengan majelis etik lah atau kode etik lah, itu tidak berarti bahwa semua jabatan-jabatan yang saudara sebutkan atau profesi yang saudara sebutkan itu berarti dia kebal hukum juga. Bahwa itu ada proses etik ya, dan ada juga proses hukum. Nah, tinggallah bagaimana ini supaya menjamin kepastian hukum yang adil, di mana batas-batasnya, kan begitu. Tapi kalau saudara ini pengen menghilangkan norma 304, seakan-akan itu tidak membutuhkan yang namanya pengaturan hukum, ya cukup diselesaikan. Padahal kalau kita baca norma 304, 308 itu harus didahului. Itu kan kalimatnya jelas, harus didahului pemeriksaan oleh majelis ya disiplin profesi. Kalau dia mau diperiksa secara perdata atau pidana ya. Nah, ini apa artinya Anda menghilangkan pijakan hukum? Sementara itu tadi saya katakan, dokter atau dokter ini, tenaga medis itu tunduk salah satunya dari
4 ketundukannya itu salah satunya tunduk pada norma hukum. Patuh. Nah, ini gimana nih membangun argumentasinya? Ini ada Profesor Dr. Nasser nih, ya, pemohonnya nih, prinsipalnya ada juga dokter-dokter yang lain, ya. Nah, ini tolong dibangun argumentasi yang jelas gitu. Nah, apakah saudara memang menghilangkan norma itu sama sekali atau memberi pemaknaan bahwa misalnya ini umpama ya sepanjang tidak tidak mengikutkan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ya bukan pidananya, misalnya kalau memang saudara pengen jangan diproses pidana, atau jadi bisa saja tapi proses itu tetap berlangsung tetapi dia tidak bisa. Karena apa? Normanya itu memang ada prerequisite, ada syaratnya, yaitu dia harus didahului dengan pemeriksaan di Majelis Disiplin Profesi MDP ya. Nah, itu saya kira catatan-catatan saya untuk saudara pertimbangkan ya, untuk apakah saudara sependapat atau tidak, itu nanti kuasa dan prinsipalnya mendiskusikan. Ini dari Belanda ini ya, prinsipal ini lagi berada di Belanda. Iya, pantas ini saudara Samsul Jahidin kemarin tidak hadir di sidang karena ternyata di luar negerinya ini di Belanda ya, bersama Dr. Nasser ini di Belanda. Kemarin ya, di Belgium yang mulia. Selamat. Berapa derajat sana cuaca? Berapa derajat, panas atau? 20. Ini 20. Iya, 20. Karena saya lihat Dr. Nasser itu pakai pakaiannya batik, saya berarti agak nggak dingin gitu kan? Udaranya di sana ini. Lebih panas, Amar yang lebih panas ya. Oke, baik. Siap. Ya, saya kira itu saya ya sebagai masukan yang bisa saudara pertimbangkan. Sekarang kita berpindah, mohon maaf, kita berpindah ke perkara permohonan nomor 296. Nah, 296 ini ya catatan untuk ini legal standing ini yang utama nih. Ya, 296 karena saudara seorang perseorangan warga negara Indonesia, kemudian pembayar pajak, kemudian wirausaha. Ya, ini tolong semua ya, bukti-buktinya semua. Ya, punya hak pilih apa semua. Kalau mau bayar pajak, ya sebutkan NPWP-nya berapa. Ya, nomor NPWP-nya bisa dicantumkan, apa segala yang berkaitan supaya untuk memastikan semua itu bukti-bukti itu kuat. Kemudian, nah ini memang jadi catatan juga dari segi legal standing. Ini kan menyangkut kewenangan DPD ini ya, yang saudara persoalkan, yang saudara jadikan untuk pengujian ya, pengujian norma di Mahkamah Konstitusi ini. Dari segi norma sih pengujiannya nggak ada masalah, tetapi dari segi norma yang saudara ini, nah ini coba saudara jelaskan bagaimana nih saudara sebagai warga negara yang pembayar pajak ya merasa pemilih tapi kewenangan DPD tidak optimal ya, yang saudara lihat ya, sehingga perlu saudara sebagaimana petitumnya ini saudara pengen memperkuat ya kewenangan DPD ini yang setara dengan DPR ya, dengan pembentuk undang-undang lain Presiden dan DPR.